setiap persidangan, setiap perkara-perkara seharusnya kawan-kawan media memang harus mengapresiasi, memberikan suatu pantauan terhadap putusan-putusan pengadilan. Pada kali ini kami adalah kuasa hukum dari Pak Gunawan Muhammad pada sidang tanggapan eksepsi dari jaksa umum, duplik, pembacaan duplik pada kali ini, bahwa kami tidak berbicara terkait masalah substansi daripada perkara ini, tapi masih menanggapi eksepsi atau menanggapi dakwaan jaksa umum yang terkait bahwa Pak Gunawan ini adalah sebagai kuasa jual, akan tetapi masalah-masalah perkara kenapa dimasukkan ke dalam taraf pidana. Ini adalah terjadinya sebuah keganjilan seperti itu. Dan yang kedua adalah pada kesempatan kali ini kami menyatakan bahwa terkait SIPPT ini, Pak, bahwa penuntut umum itu menyatakan jika SIPPT ini dibatalkan untuk tanah yang sudah diperoleh dibebaskan sesuai peraturan yang berlaku, dimohonkan haknya, namun pemegang izin dalam hal ini PT Bumi Tentara Waluya milik SP3L yang masih berlaku dan seterusnya. Pernyataan seperti ini sebetulnya jelas-jelas merupakan, menurut kami, adalah manipulasi serta menyesatkan dari isi SP3L dengan nomor 1940 garing 17119 tanggal 14 Agustus 1997 untuk itu, bahwa memang seharusnya ada laporan, sebetulnya laporan perkembangan sejak sejak awal secara bertahap 2 bulan sekali para gubernur DKI, CQ Sekretaris BPUT DKI, dan tembusnya disampaikan kepada Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Kantor Jakarta Pusat. Dan yang kedua adalah tentang jangka waktunya ini. Jangka waktu pelaksanaan itu harus tuntas dalam jangka waktu 6 bulan sejak dikeluarkan surat. Dan apabila jangka waktu tersebut melampaui, maka persetujuan prinsip pembebasan lokasi lahan menjadi batal dengan sendirinya, dan segala risiko menjadi beban tanggung jawab saudara kecuali ada persetujuan perpanjang secara tertulis dari Gubernur DKI Jakarta. Dan yang kedua juga mengatakan tentang apabila bidang tanah tersebut sepenuhnya sudah saudara kuasai, agar segera mengajukan surat izin penunjukan penggunaan tanah SIPPT. Dan kemudian apabila ketentuan tersebut di atas tidak dipenuhi, permohonan SIPPT atas nama saudara tidak dapat dipertimbangkan. Nah, dalam uraian tersebut di atas, sebetulnya penuntut umum tidak membaca isi dari SP3L tanggal 14 Agustus 1997. Karena setidaknya pada poin 4 itu disebutkan masa berlaku SP3L itu adalah 6 bulan sejak dikeluarkan SP3L tertanggal 14 Agustus 1997, yang apabila diperpanjang maka perpanjangan tersebut adalah berdasarkan persetujuan perpanjangan tertulis dari Gubernur, terutama Gubernur DKI Jakarta. Inilah yang kemudian sebetulnya ada kekeliruan. Mungkin hakimnya tidak membaca terkait masalah SP3L ini, maka kemudian keberatan atau dakwaan hakim itu kami keberatan, kami tidak setuju. Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah kuasa jual ini, kita tekankan juga orang diberikan kuasa jual mutlak kepada seseorang, kenapa bisa dijadikan tersangka dalam rangka dalam hal pidana untuk masalah girik yang palsu lah. Masa ada girik di kelurahan tidak ada, padahal dokumennya ada.
ini tidak ada atau memang sengaja tidak adakan atau dihilangkan. Nah, ini harus ada sebuah pertanggungjawaban. Nah, dalam hal ini sebetulnya klien kami tidak masuk ke arah masalah-masalah dokumen yang tidak jelas itu. Maka oleh karena itu kami fokus masalah terkait masalah kuasa jual ini. Kenapa beliau disangkakan? Gitu kan? Beliau tidak ikut andil dalam proses dokumen yang tidak jelas itu. Cuman diberikan kuasa, tapi kenapa disangka? Demikian. Untuk selanjutnya, apakah nantinya ada sebuah kiat-kiat khusus atau ada sebuah kuncian dari pengacara untuk menentukan atau seperti apa Bang untuk bahwa kita akan mengeluarkan daya upaya konsep teori segala macamnya, masalah bukti segala macamnya, kita masukkan dalam tanggapan dakwaan jaksa itu, maka kemudian kita serahkan kepada hakim. Kami sebagai lawyer pengacara tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan itu, kita serahkan kepada hakim yang mulia. Semoga kita mengetuk hati hakim ini objektif melihat situasi dan kondisi. Ya, semoga beliau punya hati nurani, bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Ya, menilai secara objektif. Masih banyak loh hakim-hakim yang baik hati, hakim-hakim yang punya nurani untuk melihat permasalahan secara objektif. Hanya itu saja yang memang harus kita perjuangkan dari kami sebagai pengacara. Karena kan kita melihat ke depan dari dalam. Izin saya sampaikan bahwa nanti saya sih berharap bahwa duplik kali ini dikabulkan oleh majelis sehingga persidangan tidak berlangsung kembali. Cukup sampai di sini. Namun bila mana sampai itu pesannya dipaksakan bahwa klien kami seakan-akan dijadikan terdakwa dan persidangan dilanjutkan, tentu kami akan berjibaku dengan teori hukum. Karena memang bagaimanapun juga Pak Yayang, menurut teori hukum, menurut pendapat kami hanya orang yang ditarik-tarik, padahal itu perkara sudah berlangsung lama dan itu sudah ada putusan pengadilannya. Jadi kenapa tidak menggunakan upaya hukum itu? Upaya hukum terkait dengan putusan putusan perdata itu kan masih ada PK. Kenapa tidak gunakan itu? Mungkin dari saja segitu. Dari Pak Saki. Ya, terkait dengan kaki juga mungkin insya Allah kami di samping itu akan melakukan judicial review kalau nanti dari klien kami memang mempersilahkan itu. Karena bagaimanapun juga alat yang dikenakan oleh klien kami terhadap klien kami pergelangan kaki itu kegunaannya menyerupai borgol. Sementara dalam KUHP, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa setiap terdakwa dihadirkan di persidangan saat mulai masuk ruangan sidang sampai berlangsung itu harus dalam keadaan bebas. Makanya nanti setelah ini akan kami upayakan judicial review, insya Allah. Oke. Iya, Bang, foto dulu, Bang. Iya,